Di saat semua orang memilih untuk pergi, gadis miskin ini justru berhenti dan menolong seorang nenek yang bahkan tidak ia kenal. Tak ada yang menyangka keputusan kecil itu akan mengubah seluruh hidupnya. Dari yang dulu diremehkan, menjadi bagian dari keluarga paling berkuasa. Tapi pertanyaannya, apakah kebaikan selalu dibalas dengan keajaiban? Sebelum kita lanjut, aku penasaran, kalian nonton dari daerah mana saja? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa, subscribe sekarang, karena di channel ini, setiap cerita punya pelajaran hidup yang bisa mengubah cara pandangmu. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Di sebuah sudut kota yang tak pernah benar-benar tidur, hidup seorang gadis bernama Alia berjalan dalam diam. Tak ada yang istimewa dari dirinya. Setidaknya, itu yang selalu orang lain pikirkan. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar naik, Alia sudah terbangun dari tidurnya yang sederhana. Di sebuah kamar sempit dengan dinding yang mulai mengelupas. Tak ada pendingin ruangan. Tak ada kasur empuk. Hanya kipas tua yang berdecit pelan, menemani malam-malamnya yang panjang. Namun anehnya, Alia tidak pernah mengeluh. Dengan gerakan pelan, ia melipat selimut tipisnya, lalu menatap cermin kecil di sudut ruangan. Wajahnya sederhana, tanpa riasan, tanpa kemewahan. Tapi ada satu hal yang tak bisa disembunyikan. Ketulusan di matanya. Yang penting hari ini bisa makan, itu sudah cukup. Gumamnya lirih, sambil tersenyum kecil. Hari itu, seperti biasa, Alia harus bekerja serabutan. Kadang ia membantu di warung kecil, kadang juga mengangkat barang di pasar, dan sesekali membersihkan rumah orang. Tak ada pekerjaan tetap, tak ada jaminan penghasilan. Namun satu hal yang pasti, Alia tidak pernah menolak pekerjaan, sekecil apapun itu. Di pasar, orang-orang mengenalnya. Bukan sebagai gadis hebat, bukan juga sebagai orang sukses, tapi sebagai gadis miskin yang terlalu baik. "Li, bantu angkat ini ya, nanti aku bayar seadanya," teriak seorang pedagang. Alia hanya mengangguk, tanpa bertanya berapa upahnya. Sementara di sudut lain, beberapa orang justru berbisik pelan. Kasihannya, hidupnya gitu-gitu aja. Cantik sih, tapi nggak punya apa-apa. Orang kayak gitu, paling juga nggak bakal kemana-mana. Alia mendengar semuanya. Setiap kata, setiap bisikan. Namun ia memilih diam. Bukan karena lemah, tapi karena ia tahu, hidupnya tidak ditentukan oleh ucapan orang lain. Sore hari, setelah lelah bekerja, Alia berjalan pulang dengan langkah pelan. Di tangannya hanya ada uang receh hasil kerja seharian. Cukup untuk makan. Atau mungkin hanya cukup untuk bertahan. Namun di tengah perjalanan, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Seorang anak kecil menangis di pinggir jalan. Bajunya lusuh. Wajahnya kotor. Dan tak ada seorang pun yang peduli. Orang-orang berlalu lalang, seolah itu bukan urusan mereka. Alia menatap sejenak. Ia tahu, ia sendiri tidak punya banyak. Tapi tanpa berpikir panjang, ia menghampiri anak itu. "Kamu kenapa?" tanyanya lembut. Anak itu hanya menangis, tak mampu menjawab. Alia menghela napas pelan, lalu membuka kantong kecilnya. Uang yang seharusnya ia gunakan untuk makan malam, ia keluarkan perlahan. Ia membeli roti sederhana dari warung terdekat, lalu memberikannya pada anak itu. "Nih, dimakan ya," ucapnya sambil tersenyum. Anak itu terdiam, lalu perlahan menerima roti tersebut. Tangisnya berhenti, dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum. Alia hanya membalas dengan senyum kecil. Meski di dalam hatinya, ia tahu malam ini mungkin ia harus menahan lapar. Namun entah kenapa,
Ada rasa hangat yang tidak bisa dijelaskan. Seolah kebaikan kecil itu memberikan sesuatu yang lebih dari sekadar kenyang. Langit mulai gelap. Lampu-lampu jalan menyala satu persatu. Alia melanjutkan langkahnya, tanpa tahu bahwa hari itu bukanlah hari biasa. Di kejauhan, seorang wanita tua berjalan tertatih, seperti menahan sesuatu yang berat. Tak ada yang memperhatikannya, tak ada yang peduli, dan tak ada yang tahu bahwa dalam beberapa menit ke depan, takdir Alia akan berubah selamanya. Malam mulai turun perlahan, menyisakan cahaya lampu jalan yang redup dan bayangan panjang di trotoar kota. Langkah Alia semakin pelan. Perutnya mulai terasa kosong. Uang yang tadi ia miliki sudah habis untuk membeli roti bagi anak kecil itu. Kini, ia hanya berjalan dengan satu harapan sederhana. Segera sampai di rumah dan beristirahat, melupakan rasa lapar yang terus mengganggu. Namun, belum jauh ia melangkah. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh. Buk! Alia refleks menoleh. Di seberang jalan, seorang wanita tua terlihat terjatuh dengan tubuh lemah. Tangannya gemetar, tubuhnya kotor, pakaiannya lusuh, dan napasnya terdengar berat, seperti menahan sakit yang dalam. Orang-orang di sekitar melihat, tapi hanya sebatas melihat. Beberapa berhenti sejenak, lalu melanjutkan langkah. Sebagian lain hanya berbisik pelan. Ah, mungkin cuma orang sakit biasa. Hati-hati, bisa jadi pura-pura. Jangan ikut campur, nanti malah repot sendiri. Kata-kata itu terdengar jelas di telinga Alia. Langkahnya terhenti. Matanya terpaku pada wanita tua itu. Hatinya mulai berdebat. Aku harus bantu. Tapi suara lain langsung muncul. Aku sendiri saja kesulitan. Aku bahkan belum makan. Tangannya mengepal pelan. Ia tahu, sekali ia mendekat, berarti ia harus bertanggung jawab. Bisa saja ia harus mengantar ke rumah sakit. Bisa saja ia harus mengeluarkan uang lagi. Dan itu berarti ia mungkin benar-benar tidak makan malam ini. Alia menelan ludah. Rasa lapar di perutnya seakan berbicara lebih keras. Namun di saat yang sama, ia melihat wanita tua itu mencoba bangkit. Tapi tubuhnya terlalu lemah. Tangannya gemetar hebat. Lalu kembali terjatuh ke lantai. Tidak ada yang menolong. Tidak ada yang peduli. Semua orang hanya jadi penonton. Dan entah kenapa, pemandangan itu terasa sangat familiar bagi Alia. Seperti melihat dirinya sendiri, yang sering diabaikan, yang sering dianggap tidak penting. Napas Alia terasa berat. Ia memejamkan mata sejenak. Kalau bukan aku, siapa lagi? Bisiknya lirih. Perlahan, kakinya mulai melangkah. 1 langkah, 2 langkah. Hingga akhirnya, ia berdiri tepat di samping wanita tua itu. Nek, panggilnya pelan. Tak ada jawaban. Alia berjongkok, menyentuh bahu wanita itu dengan hati-hati. Tubuhnya panas. Napasnya tidak teratur. Alia mulai panik. Nek, dengar saya? Nek, bangun. Suaranya sedikit bergetar. Wanita itu membuka mata perlahan. Tatapannya kosong, namun penuh rasa sakit. Dengan suara lemah, ia berbisik, "Tolong." 1 kata itu cukup membuat hati Alia runtuh. Tanpa berpikir panjang lagi, ia langsung memegang tubuh wanita itu. "Ayo, Nek, saya bantu," ucapnya tegas. Meski dalam hati ia masih takut. Namun saat ia mencoba mengangkat, tubuh wanita itu terasa sangat berat. Alia hampir kehilangan keseimbangan. Beberapa orang mulai memperhatikan. Tapi bukannya membantu. Mereka justru menjauh. "Jangan dibawa-bawa. Nanti mati di tanganmu. Serahin aja ke petugas. Kamu nanti malah disalahkan."
Ucapan-ucapan itu seperti mencoba menghentikan langkahnya. Alia terdiam sesaat. Rasa ragu kembali datang. Bagaimana kalau benar? Bagaimana kalau ia justru membawa masalah untuk dirinya sendiri? Namun, wanita tua itu kembali terbatuk pelan. Tubuhnya semakin lemah. Dan tanpa sadar, tangan tuanya menggenggam lengan Alia. Lemah, tapi penuh harapan. Alia menatap tangan itu. Dan di saat itulah, semua keraguan dalam dirinya hilang. Ia menggeleng pelan. "Maaf, saya nggak bisa ninggalin," gumamnya. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Alia mengangkat tubuh wanita itu ke punggungnya. Langkahnya goyah. Napasnya mulai memburu. Namun ia tetap berjalan. Satu langkah demi satu langkah. "Bertahan ya, Nek. Sebentar lagi kita cari bantuan," bisiknya sambil menahan lelah. Orang-orang kini benar-benar hanya menonton. Tak ada yang membantu. Tak ada yang peduli. Namun Alia tidak berhenti. Meski tubuhnya kecil. Meski tenaganya terbatas. Ia tetap melangkah. Keringat mulai membasahi wajahnya. Kakinya terasa berat. Namun ia terus berjalan. Menuju tempat yang bahkan ia sendiri belum yakin. Di tengah langkahnya, tiba-tiba sebuah mobil hitam mewah melintas perlahan. Lampunya terang, mengkilap di tengah gelapnya jalan. Mobil itu sempat melambat, seolah memperhatikan apa yang terjadi. Namun Alia tidak menyadarinya. Fokusnya hanya satu, menyelamatkan wanita di punggungnya. Ia terus berjalan, tanpa tahu bahwa seseorang di dalam mobil itu sedang memperhatikan dirinya dengan serius. Dan tanpa ia sadari, keputusan yang ia ambil malam itu bukan hanya akan mengubah hidupnya, tapi juga akan membawanya masuk ke dunia yang sama sekali berbeda. Langkah Alia semakin berat. Napasnya tersengal. Bahunya terasa seperti akan patah menahan beban di punggungnya. Namun ia tidak berhenti. "Sedikit lagi ya, Nek. Bertahan," bisiknya lirih. Suara itu lebih seperti menyemangati dirinya sendiri daripada wanita tua yang hampir tak sadar. Lampu-lampu jalan terasa semakin jauh. Orang-orang semakin sedikit. Dan malam semakin dingin. Alia menoleh ke kanan dan kiri. Ia tahu, ia tidak bisa terus berjalan tanpa arah. Ia butuh bantuan. Ia butuh tempat. Dan satu-satunya tempat yang terlintas di pikirannya adalah sebuah klinik kecil di ujung jalan. Bukan rumah sakit besar. Bukan tempat mewah. Tapi setidaknya, tempat itu bisa menyelamatkan nyawa. Dengan sisa tenaga, Alia memaksakan langkahnya menuju ke sana. Setiap langkah terasa menyakitkan. Kakinya gemetar. Tubuhnya hampir menyerah. Namun setiap kali ia ingin berhenti, ia merasakan napas lemah wanita tua itu di lehernya. Dan itu cukup untuk membuatnya terus berjalan. Akhirnya, ia sampai. Pintu klinik itu masih terbuka. Lampunya terang, tapi suasananya sepi. Alia langsung masuk dengan tergesa. "Dok, tolong, tolong bantu," teriaknya panik. Seorang perawat keluar dari dalam. Wajahnya terkejut melihat kondisi mereka. "Cepat, baringkan di sini," ucapnya. Alia dengan hati-hati menurunkan tubuh wanita itu ke ranjang. Tangannya gemetar. Napasnya tak beraturan. Namun ia tetap berdiri di samping. Tak mau pergi. Dokter datang beberapa detik kemudian. Ia langsung memeriksa kondisi wanita tua itu. Wajahnya berubah serius. "Dia harus segera ditangani. Kondisinya cukup parah," katanya tegas. Alia menelan ludah. "Dok, tolong selamatkan dia," ucapnya pelan. Dokter mengangguk. Namun tatapannya berubah ragu. "Siapa keluarganya?" tanya dokter. Alia terdiam. "Saya tidak tahu. Minimal, siapa yang bertanggung jawab?"
lanjut dokter. Alia menunduk. Saya yang bawa ke sini. Ruangan itu mendadak hening. Dokter dan perawat saling berpandangan. Biaya penanganan harus segera dibayar untuk tindakan awal, kata dokter hati-hati. Kalimat itu seperti petir di siang bolong bagi Alia. Tangannya perlahan mengepal. Uang. Ia bahkan tidak punya cukup uang untuk makan malam. Apalagi biaya pengobatan. Dok, saya. Suaranya bergetar. Ia membuka kantong kecilnya. Hanya ada beberapa lembar uang tersisa. Itu pun tidak seberapa. Ia tahu itu tidak akan cukup. Namun saat ia menatap wanita tua itu, yang kini terbaring lemah, dengan napas yang semakin pelan, hati Alia kembali bergetar. Ia menutup matanya sejenak. Lalu tanpa ragu, ia menyerahkan semua uang yang ia miliki. Ini yang saya punya, ucapnya pelan. Dokter terdiam. Ini belum cukup, katanya jujur. Alia menelan ludah. Air matanya mulai menggenang. Namun ia tidak menyerah. Kalau kurang, saya akan bayar sisanya nanti. Saya janji. Yang penting, tolong selamatkan dia. Suara itu penuh harapan, penuh ketulusan, dan tanpa disadari, membuat ruangan itu terasa berbeda. Dokter menghela napas panjang. Ia menatap Alia dalam-dalam, seolah mencoba menilai, apakah gadis ini serius, atau hanya nekat. Namun yang ia lihat, hanyalah ketulusan. Akhirnya, baik, kami akan tangani dulu, ucapnya. Alia terdiam. Lalu perlahan, air matanya jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Namun pengorbanannya belum selesai. Beberapa menit kemudian, ponsel kecil di sakunya bergetar. Alia mengangkatnya. Li, kamu di mana? Suara dari seberang terdengar marah. Itu pemilik warung tempat ia biasa bekerja. Kamu nggak datang. Pelanggan banyak. Kamu pikir ini main-main? Alia terdiam. Ia lupa. Malam ini seharusnya ia bekerja. Maaf, Bu, saya lagi ada keadaan darurat, ucapnya pelan. Alasan, bentak suara itu. Kalau kamu nggak serius kerja, besok nggak usah datang lagi. Klik. Telepon terputus. Alia menatap layar ponselnya. Kosong. Sunyi. Dan untuk sesaat, dunianya terasa berhenti. Pekerjaan itu adalah satu-satunya sumber penghasilannya. Dan sekarang, hilang. Namun anehnya, Alia tidak menangis. Ia hanya menatap ke arah ruang perawatan, tempat wanita tua itu sedang berjuang. Lalu ia tersenyum kecil. Gak apa-apa, bisiknya pelan. Yang penting, dia selamat. Malam semakin larut. Alia duduk sendirian di kursi luar ruangan. Perutnya kosong. Tubuhnya lelah. Dan kini, ia tidak punya uang dan tidak punya pekerjaan. Namun di dalam hatinya, ada rasa yang tidak bisa dijelaskan. Seolah ia telah melakukan sesuatu yang benar. Tanpa ia sadari, di luar klinik itu, sebuah mobil mewah kembali berhenti. Seseorang keluar dari dalamnya. Langkahnya cepat, tatapannya tajam, dan matanya langsung tertuju pada satu hal. Gadis sederhana, yang duduk sendirian dengan wajah lelah, namun penuh ketulusan. Malam itu, tanpa Alia ketahui, pengorbanannya telah dilihat oleh orang yang akan mengubah seluruh hidupnya. Malam semakin sunyi. Alia masih duduk di kursi panjang di luar ruang perawatan, dengan tubuh yang terasa lelah, dan pikiran yang kosong. Sesekali ia menatap pintu ruangan itu, berharap dokter segera keluar dengan kabar baik. Namun waktu terasa berjalan sangat lambat. Detik demi detik, terasa seperti menit yang panjang. Hingga tiba-tiba,
Suara mobil berhenti tepat di depan klinik. Bukan mobil biasa. Suara mesinnya halus. Namun terasa berat, seperti kendaraan mahal. Lampu depannya menyinari halaman klinik yang sempit. Alia sedikit menoleh. Matanya menyipit, silau oleh cahaya. Pintu mobil terbuka. Satu orang keluar. Lalu, dua orang lagi. Semuanya berpakaian rapi. Jas hitam. Sepatu mengkilap. Gerakan mereka cepat, terlatih, dan penuh kewaspadaan. Alia mengerutkan kening. Siapa mereka? Gumamnya pelan. Belum sempat ia berpikir lebih jauh. Salah satu dari mereka langsung masuk ke dalam klinik dengan tergesa. Di mana dia? Suara tegas terdengar. Nada suaranya bukan sekadar panik, tapi juga penuh tekanan. Perawat yang tadi sempat membantu Alia tampak kaget. Maaf, maksudnya siapa? Tanyanya bingung. Seorang wanita tua. Usia sekitar 70-an. Kami mendapat laporan dia dibawa ke sini. Jawab pria itu cepat. Alia terdiam. Jantungnya mulai berdegup lebih kencang. Mereka mencari nenek itu, pikirnya. Dari luar, pria lain masuk. Kali ini, auranya berbeda. Lebih tenang. Namun justru terasa lebih berkuasa. Usianya sekitar akhir 20-an. Wajahnya tegas. Pakaiannya rapi dan mahal. Tatapannya tajam. Namun terlihat menyimpan kekhawatiran. Ia menyapu ruangan dengan pandangan cepat. Lalu, matanya berhenti pada Alia. Sejenak, waktu terasa seperti melambat. Alia langsung menunduk. Entah kenapa, ia merasa kecil di hadapan pria itu. Siapa yang membawa wanita itu ke sini? Tanya pria tersebut dengan suara rendah, namun jelas. Semua mata langsung tertuju pada Alia. Ia terdiam. Tangannya mengepal pelan. Namun perlahan, ia mengangkat wajahnya. Saya, jawabnya lirih. Pria itu menatapnya dalam-dalam. Seolah mencoba membaca sesuatu. Bagaimana kondisinya saat kamu menemukannya? Tanyanya lagi. Alia menelan ludah. Dia jatuh di jalan, nggak ada yang nolong, jadi saya bawa ke sini. Jawabnya jujur. Ruangan itu mendadak hening. Beberapa pria berbaju hitam saling berpandangan. Seolah informasi itu sangat penting. Pria tadi menghela napas pelan. Ada sedikit perubahan di wajahnya. Bukan lagi sekadar tegang, tapi juga lega. Di mana dia sekarang? Tanyanya pada perawat. Sedang ditangani dokter, jawab perawat cepat. Pria itu mengangguk. Lalu tanpa berkata apa-apa lagi, ia berjalan menuju ruang perawatan. Langkahnya cepat, namun tetap tenang. Orang-orang di sekitarnya mengikuti. Seperti ia adalah pusat dari semuanya. Alia hanya bisa memperhatikan. Hatinya mulai dipenuhi tanda tanya. Siapa sebenarnya nenek itu? Beberapa menit kemudian, pintu ruang perawatan terbuka. Dokter keluar. Wajahnya masih serius. Pria itu langsung mendekat. Bagaimana keadaannya? Tanyanya tegas. Dokter sempat terdiam sejenak, seolah memilih kata yang tepat. Kondisinya kritis, tapi sudah kami tangani sementara. Masih butuh penanganan lebih lanjut, jawabnya. Pria itu mengangguk pelan, namun rahangnya mengeras. Pindahkan ke rumah sakit utama. Sekarang juga, katanya tanpa ragu. Nada suaranya tidak memberi ruang untuk ditolak. Baik, kami siapkan, jawab dokter cepat. Alia semakin bingung. Rumah sakit utama? Cara mereka berbicara, cara mereka bertindak. Ini bukan orang biasa. Beberapa saat kemudian, dua orang medis keluar mendorong ranjang. Wanita tua itu terbaring lemah di atasnya. Namun kini, ia dikelilingi banyak orang. Dijaga, diperhatikan. Seperti seseorang yang sangat penting. Tanpa sadar, Alia berdiri.
Matanya mengikuti setiap gerakan. Saat ranjang itu melewatinya, tiba-tiba, wanita tua itu sedikit membuka matanya. Pandangan samar, namun seolah mencari sesuatu. Dan berhenti pada Alia. Tangannya bergerak pelan, seakan ingin meraih. Alia terkejut. Ia langsung mendekat. "Nek, saya di sini," ucapnya pelan. Wanita itu tidak bisa bicara. Namun matanya menyimpan sesuatu. Sebuah rasa yang sulit dijelaskan. Seperti kepercayaan. Seperti pengakuan. Seorang pria berbaju hitam mencoba menghentikan Alia. "Maaf, jangan terlalu dekat." "Biarkan," potong pria muda tadi. Semua terdiam. Pria itu menatap Alia sejenak, lalu berkata pelan, "Dia mengenalmu." Kalimat itu membuat jantung Alia berdegup lebih cepat. Ranjang itu kemudian dibawa keluar, masuk ke ambulans yang sudah menunggu. Semua bergerak cepat, terorganisir, seperti sesuatu yang sudah biasa mereka lakukan. Namun bagi Alia, ini semua terasa seperti mimpi. Sebelum pintu ambulans ditutup, pria muda itu kembali menatap Alia. "Kamu yang menolongnya?" tanyanya singkat. Alia mengangguk pelan. Beberapa detik, hanya tatapan yang terjadi. Lalu pria itu berkata, "Terima kasih." Sederhana, namun berat. Dan tanpa menunggu jawaban, ia masuk ke dalam ambulans. Pintu tertutup. Lampu menyala, dan kendaraan itu melaju cepat, menghilang di ujung jalan, meninggalkan Alia, yang masih berdiri diam, dengan pikiran yang penuh tanda tanya. Malam itu, ia akhirnya menyadari satu hal. Nenek yang ia tolong, bukan orang biasa. Namun siapa sebenarnya dia? Dan kenapa orang-orang itu begitu mencarinya? Masih menjadi misteri. Sebuah misteri yang perlahan akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Pagi datang. Namun bagi Alia, semuanya terasa berbeda. Ia terbangun di kamarnya yang sempit, dengan tubuh yang masih terasa lelah, dan perut yang kosong sejak semalam. Beberapa detik ia hanya menatap langit-langit, mencoba memastikan apakah semua yang terjadi tadi malam benar-benar nyata. Wanita tua, klinik, mobil mewah, dan pria misterius itu. Semua terasa seperti mimpi. Namun rasa lapar di perutnya mengingatkannya bahwa ini adalah kenyataan. Alia bangkit perlahan. Hari harus tetap berjalan. Meski ia sudah kehilangan pekerjaannya. Meski ia tidak punya uang. Ia tetap keluar rumah seperti biasa. Langkahnya membawanya kembali ke pasar, tempat di mana ia menghabiskan sebagian besar hidupnya. Namun hari itu, suasana terasa aneh. Beberapa orang menatapnya berbeda. Bukan seperti biasanya. Bukan tatapan meremehkan. Tapi bingung. Bahkan penasaran. Itu Alia kan? Iya, yang semalam itu. "Kamu lihat berita enggak?" Alia mengernyit. "Berita?" gumamnya pelan. Seorang pedagang tiba-tiba mendekat. "Li, kamu beneran nolong nenek itu semalam?" tanyanya cepat. Alia terdiam. "Iya." "Kenapa?" jawabnya jujur. Pedagang itu langsung menunjukkan ponselnya. "Tuh, lihat sendiri." Alia menerima ponsel itu dengan ragu. Dan saat ia melihat layar, matanya langsung membesar. Sebuah berita terpampang jelas. Foto wanita tua itu terlihat lebih rapi, lebih bersih, dan di bawahnya tertulis, "Pendiri perusahaan multinasional ditemukan dalam kondisi kritis, ditolong oleh gadis misterius." Tangan Alia langsung gemetar. Ia membaca lagi, dan lagi, seolah tidak percaya. "Pendiri perusahaan?" bisiknya pelan.
Orang-orang di sekitarnya mulai berkumpul. Katanya dia pemilik grup bisnis besar. Orang terkaya itu loh yang sering masuk berita. Alia merasa dunia di sekitarnya berputar. Nenek itu adalah orang besar? Bukan hanya orang kaya, tapi seseorang yang sangat berpengaruh. Seseorang yang bahkan mungkin tidak terjangkau oleh dunia seperti miliknya. Dan katanya, yang nolong itu kamu, Li, ujar seseorang pelan. Semua mata kini tertuju padanya. Alia mundur selangkah. Bukan, aku cuma, ucapnya gugup. Namun kata-katanya terhenti. Ia tidak tahu harus menjelaskan apa. Karena ia sendiri belum sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi. Tak lama kemudian, suara kendaraan kembali terdengar. Namun kali ini, lebih dari satu. Beberapa mobil hitam mewah masuk ke area pasar. Orang-orang langsung menyingkir. Suasana mendadak tegang. Pintu mobil terbuka. Beberapa pria berbaju rapi turun. Diikuti oleh pria muda yang sama, yang semalam. Langkahnya tenang. Namun kehadirannya langsung mengubah suasana. Semua orang diam. Tak ada yang berani bicara. Ia berjalan lurus menuju satu orang. Alia. Jantung Alia berdetak cepat. Kakinya terasa lemas. Pria itu berhenti tepat di depannya. Menatapnya dalam beberapa detik. Tanpa kata. Lalu, jadi, kamu di sini, ucapnya pelan. Alia hanya bisa menunduk. Saya. Suaranya gemetar. Namun pria itu mengangkat tangannya sedikit. Memberi isyarat agar ia tidak perlu bicara. Lalu, dengan suara yang jelas, ia berkata, kami sudah mencari kamu. Orang-orang di sekitar langsung berbisik. Alia semakin bingung. Mencari saya? Tanyanya pelan. Pria itu mengangguk. Nenek kami sudah sadar, katanya. Dek. Jantung Alia seakan berhenti. Dan hal pertama yang dia tanyakan adalah kamu. Alia terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Dia ingin bertemu kamu, lanjut pria itu. Suasana pasar kini benar-benar hening. Semua orang yang dulu meremehkannya, yang dulu menganggapnya tidak akan jadi apa-apa, kini hanya bisa menatap dengan wajah terkejut. Beberapa bahkan tidak percaya. Dia dicari orang besar. Serius? Gadis itu? Alia merasakan semuanya. Tatapan itu, perubahan itu. Namun di dalam hatinya, ia tidak merasa bangga. Ia hanya merasa bingung dan sedikit takut. Kenapa? Saya? Bisiknya pelan. Pria itu menatapnya lagi. Kali ini, lebih lembut. Karena, di saat semua orang pergi, kamu memilih untuk tinggal. Kalimat itu langsung menusuk hati Alia. Tanpa sadar, air matanya jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena semua yang terjadi terasa terlalu besar untuk dirinya. Pria itu kemudian mengulurkan tangannya. Ayo, ikut kami, katanya. Alia menatap tangan itu, lalu menatap sekelilingnya. Semua orang melihat. Semua orang menunggu. Dunia yang ia kenal, dan dunia yang baru, seakan berdiri tepat di depannya. Perlahan, Alia mengangkat tangannya. Dan saat ia menyentuh tangan pria itu, ia tidak tahu bahwa langkah kecil itu akan membawanya masuk ke dalam kehidupan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Mobil hitam itu melaju mulus, meninggalkan hiruk-pikuk pasar, menuju dunia yang sama sekali berbeda. Alia duduk diam di kursi belakang. Tangannya saling menggenggam. Matanya sesekali menatap keluar jendela, melihat gedung-gedung tinggi, jalanan bersih, dan lingkungan yang terasa asing. Ia belum benar-benar percaya bahwa dirinya, gadis sederhana yang bahkan kesulitan makan,
Kini berada di dalam mobil mewah, bersama orang-orang penting. Tenang saja, kamu tidak perlu takut. Suara pria di sampingnya memecah keheningan. Alia menoleh. Itu dia, pria yang sama dari semalam. Wajahnya masih tenang, namun kini lebih hangat. Alia menunduk sedikit. Saya cuma belum terbiasa, ucapnya pelan. Pria itu tersenyum tipis. Wajar. Beberapa menit kemudian, mobil itu memasuki sebuah gerbang besar. Tinggi, megah, dijaga ketat. Pintu terbuka perlahan. Dan di baliknya, terbentang sebuah rumah yang tak pernah Alia bayangkan sebelumnya. Bukan sekadar besar, tapi seperti dunia lain. Taman luas, air mancur di tengah, dan bangunan megah berdiri dengan elegan. Alia terdiam. Langkahnya terasa ragu saat turun dari mobil. Ini, rumahnya? Bisiknya hampir tak terdengar. Pria itu mengangguk. Ayo, katanya singkat. Alia mengikuti. Setiap langkah terasa asing. Lantai marmer mengkilap. Dinding penuh lukisan mahal. Udara sejuk dari pendingin ruangan. Ia merasa kecil. Sangat kecil. Hingga akhirnya, mereka berhenti di depan sebuah pintu besar. Pria itu menatapnya sejenak. Dia sudah menunggumu, ucapnya. Dek. Jantung Alia kembali berdebar. Pintu itu terbuka. Dan di dalam, wanita tua itu terbaring di atas ranjang. Namun kini, kondisinya jauh lebih baik. Wajahnya bersih, pakaiannya rapi, dan di sekelilingnya ada alat medis canggih. Alia melangkah pelan. Matanya mulai berkaca-kaca. Nek, ucapnya lirih. Wanita tua itu perlahan menoleh. Dan saat melihat Alia, senyum tipis muncul di wajahnya. Kamu datang. Suaranya lemah, tapi hangat. Alia mendekat. Tangannya gemetar saat menggenggam tangan wanita itu. Iya, Nek, saya di sini, jawabnya pelan. Beberapa detik, hanya ada keheningan. Namun keheningan itu penuh perasaan. Wanita tua itu menatap Alia dalam-dalam, seolah ingin memastikan bahwa gadis ini benar-benar nyata. Kamu yang menolong saya, katanya perlahan. Alia menggeleng cepat. Saya cuma melakukan yang seharusnya, ucapnya jujur. Air mata mulai jatuh dari sudut mata wanita itu. Di saat semua orang pergi, kamu memilih untuk tinggal. Kalimat itu kembali terulang. Namun kali ini, terasa lebih dalam. Lebih menyentuh. Wanita itu menggenggam tangan Alia lebih erat. Kebaikan seperti itu tidak bisa dibeli dengan apapun. Lanjutnya, Alia menunduk. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Ia tidak pernah mengharapkan balasan. Namun sekarang, semuanya terasa begitu besar. Wanita itu kemudian menoleh ke arah pria muda di belakang Alia. Arka, panggilnya pelan. Pria itu maju selangkah. Iya, Nek, jawabnya hormat. Tolong, jaga dia, ucap wanita itu. Alia terkejut. Arka menatap neneknya, lalu menatap Alia. Ada sesuatu di matanya. Sesuatu yang berbeda. Mulai hari ini, lanjut wanita itu, dia bukan orang luar lagi. Dek. Jantung Alia berdegup kencang. Ia mengangkat wajahnya. Nek, saya. Suaranya bergetar. Namun wanita itu tersenyum lembut. Kamu sudah seperti keluarga saya sendiri. Air mata Alia jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menggeleng pelan. Saya tidak pantas, ucapnya jujur. Saya cuma orang biasa. Saya tidak punya apa-apa. Namun wanita itu mengangkat tangannya perlahan, menyentuh pipi Alia. Kamu punya hati yang tidak dimiliki banyak orang, katanya lembut. Dan itu lebih berharga dari segalanya. Ruangan itu hening, namun hangat, penuh emosi yang sulit dijelaskan. Beberapa saat kemudian,
Arka melangkah mendekat. Alia, panggilnya pelan. Alia menoleh. Kami ingin kamu tinggal di sini, setidaknya sampai semuanya benar-benar pulih, katanya. Alia terdiam. Tinggal di sini, ulangnya pelan. Arka mengangguk. Dan ia berhenti sejenak. Kami juga ingin memberimu pekerjaan. Alia semakin bingung. Pekerjaan? Ya, di perusahaan kami, jawab Arka, dengan posisi yang layak. Alia benar-benar tak bisa berkata apa-apa. Semua ini terlalu cepat, terlalu besar. Namun sebelum ia sempat menolak, wanita tua itu kembali bicara. Terima saja, ucapnya lembut. Ini bukan balasan. Ini hanya awal dari sesuatu yang lebih baik untukmu. Alia menutup matanya sejenak. Air matanya kembali jatuh. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa hidupnya benar-benar berubah. Perlahan, ia mengangguk. Iya, Nek, bisiknya pelan. Dan di saat itulah, tak hanya kehidupannya yang berubah, namun juga hubungan yang mulai terjalin di antara mereka. Sebuah awal yang akan membawa lebih banyak cerita, lebih banyak perasaan, dan mungkin sesuatu yang lebih dari sekadar rasa terima kasih. Waktu berlalu, hari demi hari, minggu demi minggu, dan tanpa Alia sadari, hidupnya telah berubah sepenuhnya. Kini, ia tidak lagi bangun di kamar sempit dengan dinding mengelupas. Ia terbangun di sebuah kamar luas, dengan jendela besar yang menghadap taman hijau. Tak ada lagi kipas tua yang berdecit. Tak ada lagi rasa dingin di malam hari. Semua terasa nyaman. Namun setiap kali ia membuka mata, ada satu hal yang selalu ia ingat. Dari mana ia berasal? Alia duduk di tepi tempat tidurnya, menatap tangannya sendiri. Tangan yang dulu terbiasa mengangkat barang berat di pasar. Tangan yang dulu gemetar saat menghitung uang receh. Kini, tangan itu mengenakan pakaian rapi, bersih, layak, namun tetap sama. Tidak berubah. Seperti hatinya. Di luar kamar, kehidupan baru sudah menunggunya. Alia kini bekerja di perusahaan besar milik keluarga itu. Bukan sebagai orang biasa, tapi sebagai seseorang yang dihargai, diajarkan, dibimbing, dan dipercaya. Namun yang paling mengejutkan bagi banyak orang, bukanlah pekerjaannya, melainkan sikapnya. Ia tetap sama, tetap rendah hati, tetap sederhana. Ia masih menyapa semua orang dengan senyum tulus, masih membantu tanpa diminta. Dan yang paling membuat banyak orang terdiam, Alia tidak pernah melupakan masa lalunya. Suatu hari, ia kembali ke tempat yang dulu, pasar kecil itu. Tempat di mana ia pernah diremehkan. Tempat di mana ia pernah dianggap tidak akan menjadi apa-apa. Namun kini, kedatangannya berbeda. Bukan karena penampilannya yang lebih rapi. Bukan karena mobil yang mengantarnya. Tapi karena caranya berjalan. Tenang, hormat, dan tetap sederhana. Orang-orang langsung menyadari kehadirannya. Bisikan mulai terdengar. Itu Alia. Iya, yang sekarang kerja di perusahaan besar itu. Yang katanya dekat sama keluarga miliarder. Namun Alia tidak memperhatikan itu semua. Langkahnya berhenti di satu tempat. Warung kecil, tempat ia dulu bekerja. Pemiliknya keluar. Wajahnya kaget. Alia? Ucapnya pelan. Alia tersenyum. Iya, Bu, jawabnya lembut. Beberapa detik. Hanya ada keheningan. Namun bukan keheningan yang canggung. Melainkan keheningan yang penuh rasa. Saya minta maaf ya dulu, ucap wanita itu akhirnya. Suaranya pelan. Alia menggeleng cepat. Tidak perlu, Bu, katanya tulus. Justru saya berterima kasih.
karena dulu pernah diberi kesempatan. Jawaban itu membuat wanita itu terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Alia lalu mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Sebuah amplop. "Ini untuk ibu," ucapnya pelan. Wanita itu terkejut. "Apa ini?" "Sedikit bantuan, supaya warung ini bisa lebih baik," jawab Alia. Wanita itu langsung menggeleng. "Tidak, Alia, saya tidak bisa. Dulu ibu pernah membantu saya," potong Alia lembut. "Sekarang, biarkan saya membantu." Air mata jatuh di pipi wanita itu. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat Alia bukan sebagai gadis miskin, tapi sebagai seseorang yang memiliki hati besar. Tak jauh dari sana, beberapa orang yang dulu pernah meremehkannya hanya bisa diam. Tak ada lagi bisikan merendahkan. Tak ada lagi tawa mengejek. Yang ada hanya satu hal: penyesalan. Namun Alia tidak datang untuk membalas. Ia datang untuk menutup luka dan membuka lembaran baru. Sore itu, Alia berdiri di pinggir jalan. Tempat yang sama, di mana semuanya dimulai. Ia menatap langit, tersenyum kecil. Langkah kaki terdengar mendekat. Arka berdiri di sampingnya. "Kamu sering kesini sekarang," ucapnya santai. Alia mengangguk. "Di sini semua bermula," jawabnya pelan. Arka menatapnya sejenak. "Kamu tidak pernah berubah ya?" katanya. Alia tersenyum. "Kalau aku berubah, mungkin aku tidak akan ada di sini sekarang." Arka ikut tersenyum tipis. Dan untuk sesaat, tidak ada kata. Hanya dua orang yang berdiri di tempat yang sama, namun berasal dari dunia yang berbeda. Dan kini dipertemukan oleh satu hal: kebaikan. Angin sore berhembus pelan, membawa ketenangan yang sederhana. Alia menarik napas dalam, lalu berkata pelan, "Kadang kita tidak tahu kebaikan kecil yang kita lakukan akan membawa kita kemana." Ia menatap ke depan, matanya tenang. "Yang kita tahu, kita hanya perlu tetap menjadi manusia." Arka menoleh, mendengarnya dengan serius. Dan di saat itulah, Alia tersenyum. Senyum yang sama seperti dulu. Tulus, hangat, dan penuh makna.